Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat Lisan Budiman di mana berada, alhamdulillah kembali dengan Ustadz Abu Nadhiro. Kita masih di tempat tinggalnya, mumpung lagi banyak waktu. Bukan begitu, Ustadz? Insya Allah. Insya Allah banyak waktu. Obrolan ringan pada kesempatan ini kita akan coba ngobrol dengan konstelasi politik di 2024. Nah, saya ingin minta pendapatnya, gambarannya ke depan seperti apa, berkenaan dengan perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Gimana, Ustadz, menurut Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, sekarang mungkin yang mulai rame itu kan pemilihan pemimpin di Indonesia ya, Pilpres 2024. Dan tentunya kalau kita lihat harapan-harapan di tengah masyarakat itu banyak sekali harapannya. Adanya perubahan-perubahan secara signifikan yang perubahan itu menuju pada perbaikan. Kalau misalkan di masa yang sekarang atau yang kemarin-kemarin kita dalam taraf ekonomi, misalkan ekonomi yang rendah, maka diharapkan sebenarnya masyarakat ada peningkatan secara ekonomi ya. Begitu juga di di kehidupan lain ya, keadilan dan sebagainya juga tentu masyarakat sangat berharap adanya satu perubahan. Kalau bicara perubahan kan seperti gini, kenapa masyarakat itu perlu berubah gitu. Perlu berubah itu tentu ada satu ketidaksesuaian yang mereka hadapi gitu, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk berubah, artinya mengganti kondisi yang ada saat ini, yang mereka keluar menuju satu keadaan yang diharapkan bisa kepada perubahan yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, di dalam sistem bernegara tentunya ini tidak terlepas, perubahan itu tidak terlepas dari adanya pemimpin ya. Karena pemimpinlah itu yang akan menjalankan kebijakan-kebijakan di dalam mengurus urusan masyarakat banyak, sehingga diharapkan pemimpin ini adalah pemimpin yang betul-betul bisa menelurkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Kan itu harapannya, sehingga pembicaraan terhadap Pilpres ya, pemilu 2024 ini jadi isu yang hangat ya. Bahkan dari beberapa tahun yang lalu ini sudah mulai menghangat gitu ya, apalagi ini tinggal 1 tahun lagi. Nah itu jadi kalau berbicara tentang masalah perubahan, pasti masyarakat merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman sehingga harus dirubah gitu. Tinggal nanti bicara perubahan yang seperti apa. Betul. Keinginan atau harapannya juga yang ingin dituju itu kemana. Nah ini yang harusnya menjadi objek pembahasan, dan ini harus perlu dibahas. Jadi perubahan itu bukan hanya sekedar perubahan ganti ganti personalnya aja gitu. Kalaupun misalkan betul personal ini misalkan dengan pergantian personal ini akan menimbulkan perubahan, kita bisa melihat, kita bisa menimbang gitu. Apakah personal ini benar-benar mampu untuk menelurkan kebijakan-kebijakan? Apakah sistemnya itu mendukung ya bahwa seorang pemimpin ini dia bisa secara luas, secara bebas, independen untuk menentukan kita menjalankan ini untuk mengurus rakyatnya gitu. Apakah seperti itu, atau justru oknum ya, person yang akan menjadi pemimpin ini hanya menjalankan agenda-agenda yang sebenarnya sudah disusun aja. Artinya ini kan hanya perubahan personalnya aja ya. Berarti di sini kita bicara juga sistem yang akan mengarahkan bagi si person ini, seorang pemimpin yang terpilih ini, untuk dia
menelurkan kebijakan. Ini yang sebenarnya harus jadi perhatian kita gitu ya. Iya, Bukan karena cuma person ya. iya, karena kan setiap menuju ke proses pemilu ya kan, kampanye, setiap tokoh atau personal yang memang mereka menjadi kandidat calon pemimpin, tidak lain mereka juga kan selalu menyampaikan janji bahwa akan membawa perubahan Indonesia dari tidak baik menjadi baik, dari yang tidak sejahtera menjadi sejahtera, yang tidak adil menjadi adil. Tapi faktanya tadi sudah disinggung bahwa ini kok kayak sekedar gonta-ganti sosok ya kan, pemimpin, namun pada faktanya memang hampir tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya yang paling fundamental nih tadi, problemnya di mana? Iya. Kalau menurut saya jadi kita harus melihat apakah kemudian ketika seorang pemenang pilpres tadi, dia the winner takes all. Jadi pemenang ini akan mengambil semuanya. Jadi kalau misalkan saya menang, maka saya akan merubah seluruh kebijakan yang dahulu gitu ya. Kemudian saya akan berikan kebijakan yang baru yang itu setelah dikaji akan memberikan harapan-harapan tadi ya, dan tadi janji-janji yang disampaikan ketika kampanye ini akan saya realisasikan. Nah, jadi kan sebenarnya itu sistem mana yang betul-betul akan jadi betul-betul bisa mengarahkan terjadinya perubahan. Apakah tadi dari the winner takes all, atau kita terjebak lagi dengan ritme yang berulang itu, hanya ganti personnya aja, ternyata kebijakannya itu ya sama aja. Gitu. Nah, ada yang bikin kita ngilu. Beberapa kesempatan lalu kita menyimak ada salah satu reporter yang sedang mewawancara salah satu stakeholder atau tokoh yang beliau secara terbuka menyampaikan bahwa setiap calon pemimpin di Indonesia sebetulnya itu sudah by design. Sudah siapa saja yang sudah menjadi persetujuan salah satu negara itu, maka dia pasti akan jadi. Bagaimana tanggapan Ustaz? Iya. Iya, paham yang saya maksud kan? Iya. Sempat viral ya mulutnya. Jangan disebutin inisial 5 huruf aja. Ya. Ini kan pernyataan yang ngeri betul ya. Sangat ngeri apa ngilu? Ya, bahkan di atas ngilu dia. Hati-hati, ada yang datang ke rumah ini. Iya. Jadi kenapa? Kalau misalkan seorang person ini adalah by design, jadi siapa yang jadi, siapa yang tidak jadi, kebijakan apa yang harus diambil segala macam, ini kan berarti ada kekuatan besar yang mendesain kan gitu. Kita bicara itu. Nah, kalau misalkan kekuatan besar yang di belakang ini benar-benar ya secara hakiki berpihak kepada rakyat, ya mungkin rakyat akan diuntungkan gitu. Tapi kalau seandainya mereka justru malah mewakili kelompok-kelompok tertentu, minoritas yang mereka memiliki kepentingan di dalam kekuasaan ini, misalkan untuk melancarkan bisnis mereka, melegalkan bisnis mereka dan lain sebagainya, tentu kebijakan ini adalah kebijakan yang nanti akan menguntungkan kelompok mereka saja itu. Nah, ini tadi ya bukan hanya bikin ngilu, tapi memang sangat berbahaya sekali ya. Betul. Sangat berbahaya sekali. Nah, kalau misalkan benar apa yang ada disampaikan seperti itu, berarti sistem kepemimpinan atau mungkin sistem di dalam pemerintahan ini memang betul-betul harus ya kita cobalah, maksudnya kita periksa ya, apakah kemudian orang yang benar independen atau tidak. Betul. Apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompoknya atau tidak. Apakah didukung oleh orang tertentu yang memang berkepentingan atau tidak. Itu. Iya. Nah, artinya kembali kepada bagaimana aturan main di dalam pemilihan itu. Kemudian juga nanti setelah seorang jadi ini, aturan ketika dia menelurkan kebijakan-kebijakan ini, apakah sama atau nanti beda kan gitu. Kan seharusnya masyarakat juga kritis ya.
kalau misalkan Anda menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan pementasan kemiskinan dan sebagainya, kan sebenarnya kita bisa rincikan jalannya seperti apa, dan ini bisa kita ukur gitu ya. Kalau seandainya dia jawaban-jawaban itu adalah yang mengikuti konsep yang lama, tentu hasilnya akan sama. Iya, gitu. Artinya percuma dong kita ganti person kalau seandainya memang konsepnya itu juga sama. Karena setelah kita amati dan ikuti terus dari mulai periode awal sampai periode yang sampai terakhir ini, itu kan ada kesan seolah sistem pemerintahan ini kan kayak kontradiksi antara slogan dengan fakta yang terjadi. Demokrasi kan slogannya itu apa? Dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun pada faktanya kan tadi dengan apa yang tadi dijelaskan oleh salah satu wawancara tersebut yang menyinggung bahwa ternyata pemimpin itu atas persetujuan salah satu negara tersebut, ini kan kontradiksi sekali, San. Nah, jadi sebetulnya perubahan mendasar itu mestinya ya kayak gimana? Ini pertanyaan terakhir dari kita. Ya, baik, ini yang sebenarnya menarik sekali gitu ya. Di pamungkas ya. Iya, kalau kita misalkan kilas balik belakang, bagaimana Rasulullah SAW ketika hadir, ya, kemudian keluar dari sistem yang ada. Artinya Rasulullah melakukan perubahan, gitu ya. Nah, ketika Rasulullah hadir dan menawarkan satu perubahan di tengah masyarakat, konsepnya pun ternyata berbeda dengan konsep yang sudah ada, gitu. Sebentar, saya potong. Berarti Rasul pada saat itu memang bukan di dalam, tapi di luar. Beliau di luar, beliau karena menawarkan satu konsep yang baru, yang sama sekali berbeda dengan konsep yang lama, gitu. Dan karena memang beliau ini adalah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya bahwa konsep yang beliau bawa itu adalah berasal dari pencipta manusia, tentu memiliki keistimewaan dan memiliki satu kemampuan untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, bukan hanya pada saat itu, bukan hanya di tempat itu, tetapi bisa di seluruh tempat di dunia ini, dan juga sampai hari kiamat. Harus ada jaminan seperti itu. Kenapa? Karena kan manusia itu yang berubah itu hanya sarana-sarana yang mereka gunakan. Sementara kehendak mereka, keinginan mereka kan sebenarnya dulu sama aja. Manusia dulu makan ya sekarang makan. Manusia ingin keadilan, dulu juga ingin keadilan. Nah, bagian-bagian itulah yang kemudian ditetapkan oleh Islam, sehingga ketika ini sudah ditetapkan oleh Islam untuk mengatur keinginan, ya, kehendak manusia yang sebenarnya itu akan jauh beda, gitu ya. Maka ini akan cocok di mana saja, ya, dan kapan saja, gitu. Jadi nggak diserahkan diserahkan kepada masyarakat yang berbeda-beda, ya. Apalagi ketika misalkan ingin menentukan kebijakan, kira-kira kita mau yang mana nih? Semua harus didiskusikan, ya. Orang yang mungkin pendidikannya doktor atau mungkin profesor, ya, kalau hanya berdasarkan kepala, ya, tanpa memperhatikan isi kepala, ini bahaya sekali, gitu. Kalau misalkan yang ngantuk-ngantuk gitu, akhirnya dia nggak setuju, ya kita bisa bayangkan bagaimana mengatur urusan orang banyak itu hanya diserahkan kepada beberapa orang yang tentunya tidak akan lepas dari kepentingan mereka. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, sementara kalau ketika Rasulullah SAW ini bukan kepentingan beliau, ya. Ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala justru untuk kepentingan orang banyak. Dan ini betul-betul terbukti, ya, ketika Islam datang menawarkan konsep kehidupan, kemudian diterima oleh masyarakat dan dijalankan. Ini luar biasa. Dalam rentang sejarah yang sangat panjang itu kan nggak bisa dihapus, ya. Kita bisa merujuk ke kitab-kitab sejarah, bagaimana tentang berbicara masalah keadilan, masalah kesejahteraan, ya, kisah Umar bin Abdul Aziz itu ketika baru 2 tahun beliau memerintah, orang miskin sudah nggak bisa ditemukan. Itu kan Masya Allah, luar biasa sekali, gitu ya. Ini dan kita nggak kebayang, gitu ya. Atau ketika tindak kriminalitas itu benar-benar bisa ditekan serendah mungkin itu, membuktikan bahwa
manusia itu nggak perlu mencuri, manusia nggak perlu melakukan perbuatan kriminal untuk dia menyenangkan dirinya gitu, karena semuanya sudah beres ya. Ketika jaminan-jaminan asasi manusia, sandang, pangan, papan sudah selesai, pendidikan dan keamanan, kita mau ngapain lagi? Iya. Ya kecuali kita itu hanya memfokuskan diri, lebih mendekatkan diri kepada pencipta lebih dalam lagi, karena kita nggak dipusingkan lagi dengan bayaran sekolah anak-anak gitu ya. Kita ganti pemimpin, ganti presiden, sekolah juga tetap aja bayar. Ya. Saya tahu antum lagi pusing kan? Iya, apalagi anaknya banyak ini ya. Ya, tidak pusing juga. Belum lagi masalah makan setiap hari. Ya, kalau seandainya orang yang nggak punya keimanan yang baik, ya ini tentu dia akan mengambil jalan pintas. Iya. Akhirnya kan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Siap. Nah, artinya perubahan itu ya memang kita harus cobalah kita berpikir, kalau memang dia menawarkan adanya perubahan, ayo ya kita sangat mendukung adanya perubahan karena kita juga ingin berubah ya. Tetapi sejauh mana konsep perubahan yang mereka tawarkan, apakah betul-betul mengarah kepada perubahan yang lebih baik lagi, atau justru itu hanya slogan kosong? Nah, ini yang harus kita kritisi dan kita itu harus betul-betul peduli lah dengan urusan ini. Karena kan berbicara kita ya bukan cuma soal nyoblos ya. Bukan soal nyoblos ya. Masalahnya nanti 5 tahun ke depan ini masa memiskin terus kita ya. Gitu. Sudah bolak-balik ganti pemimpin ternyata masih seperti ini aja. Digadang-gadang bahwa pemimpin yang baik, yang merakyat ya. Ternyata kebijakan-kebijakannya itu ya tidak berpihak pada rakyat misalkan ya. Ini kan tertipu lagi dan seharusnya udah harus kritis gitu. Ya baik, demikian beberapa jawaban yang disampaikan Ustaz Abu Nadhiro. Alhamdulillah buat kita menambah wawasan dan keterbukaan pemikiran kita. Jadi beliau sampaikan bahwa ternyata memang tidak cukup ganti sosok, tapi memang kita juga harus merujuk kepada jaminan itu sendiri ya, bahwa sistem dan konsep seperti apa yang seharusnya betul-betul diperjuangkan oleh masyarakat hingga betul-betul kesejahteraan dan keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.